siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini tentang aku citra Allah yang unik, marilah kita doa. Silakan berdiri. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan kepada kami yang sudah menghantar kami untuk mulai belajar di sekolah kami. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat bertanggung jawab sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saat ini agar kami dapat mengikuti pelajaran agama dengan hati terbuka sehingga iman kami makin berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik Angel. Punya tepuk tangan untuk Angel. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sekarang kita tepuk fokus. Fokus. Melihat, mendengar, memahami. Fokus, yes. Adik, sebelum Terima kasih. kita mulai pembelajaran, mau cek dulu bagaimana tipe belajar yang adik-adik selama ini gunakan untuk memahami suatu materi atau pembelajaran tertentu. Yang tipenya mendengar saja, yang mendengar saja dia langsung mengerti atau memahami. Yang pertama berarti kamu perlu pendekatannya duduk berdekatan. Silakan geser. Terus yang tipe mendengar dan menulis. Tetap dia mendengar dan juga dia tulis, baru dia bisa memahami atau mengerti. Silakan satu tempat duduk berdekatan. Nah, yang melihat dan menulis anak-anak. Oke, sudah silakan pindah ke sini. Yang tipenya sama silakan, atau gaya belajarnya sama silakan duduk berdekatan. Karena nanti dalam diskusi kelompok atau itu nanti menjadi satu kelompok. Silakan duduk. Hari itu tipe belajar atau gaya belajar masing-masing. Baik adik-adik, pembelajaran kita hari ini tentang aku citra Allah. Tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai pada pembelajaran kita hari ini yakni memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukurinya dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakannya. Ini yang harus adik-adik tahu bahwa materi kita hari ini tentang apa tadi adik-adik? Aku citra Allah yang unik.
saya bagaimana, karakter saya bagaimana, dan cita-cita saya apa. Silakan secara mandiri, kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Apa sifat saya, apa karakter saya, dan apa cita-cita saya. Silakan. Ayo. Ikan. Oke adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengidentifikasikan karakter, sifat, dan juga cita-cita adik-adik, sekarang adik-adik lihat bersama kasus. Ada 2 kasus yang harus adik-adik pecahkan. Oke, untuk itu ibu minta kita baca satu orang. Ibu minta baca kasus yang pertama. Siapa yang mau baca? Ayo. Oke, Anjel, silakan baca kasus yang pertama. Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang bermerek, bahkan menuntut uang jajan yang banyak. Oke, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, siapa yang mau baca? Silakan. Ibu Minda Julia, oke. Maria itu sesungguhnya anak yang kaya. Nilai rapornya sejak SD selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-teman. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-temannya. Oke, dari 2 kasus ini kita lihat bersama. Apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand bila Ferdinand itu teman satu kelasmu? Apa yang akan kalian lakukan? Gimana? Apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand bila Ferdinand itu teman sekelasmu? Apa yang kalian lakukan? Oke adik-adik, sekarang kita lihat kedua kasus yang telah adik-adik diskusikan tadi. Kasus yang pertama, apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand bila Ferdinand itu teman satu kelasmu? Apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Silahkan Sherlyn. Menasehati Ferdinand agar tidak menuntut kedua orang tuanya. Oke, tepuk tangan untuk Sherlyn. Kasus yang kedua, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria bila Maria itu teman satu kelasmu? Apa yang kalian lakukan terhadap dia? Silakan Angel. Menasihati Maria agar dia selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan. Oke, selalu bersyukur dengan apa yang ada, apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tepuk tangan untuk Angel. Oke adik-adik, selanjutnya kita lihat dalam kitab suci. Ya, kita lihat dalam kitab suci. Siapa yang mau baca kitab suci? Dan kita yang lain sama-sama mendengar. Teks kitab suci ada di dalam kitab suci yang kalian pegang masing-masing. Siapa yang mau baca silakan. Silakan Julia. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih teman Julia yang telah membacakan kitab suci. Sekarang silakan adik-adik mendiskusikan pertanyaan yang ada. Silakan melaporkan hasil diskusi kelompok kalian. Satu orang yang mewakili silakan berdiri di tempat. Saya mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Dalam ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, atau sering disebut manusia itu citra Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan yang mewakili silakan berdiri. Jawab. Entah perempuan atau laki-laki, kalian memiliki martabat yang sangat luhur dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Allah menghendaki kalian bisa berkomunikasi dengannya dan menjadi partner kerja Allah dalam memelihara dan mengembangkan ciptaannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita dengar bersama peneguhan. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi segambar dan serupa dengan Allah tersebut bukan dalam hal fisik jasmania, bukan dalam hal badan, sebab Allah adalah roh. Manusia serupa dan segambar dengan Allah terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Sejauh terlukis dalam kitab suci yang kita dengar tadi, istilah segambar dan serupa Allah itu tidak ditujukan kepada semua ciptaan Allah. Refleksikan pelajaran kita. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan. Kita pelajar Pancasila.